Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hapiji dengan NPM 21100011111, mata kuliah pemrograman berbasis objek kedua di Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tugas UAS, ujian akhir semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi data kepegawaian. Jadi, langsung saja kita bahas. Di sini saya sudah membuat codingan dan juga localhost di MySQL PHP MyAdmin. Pertama kita buka Google Chrome, kita pergi ke localhost. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu data pegawai, kemudian input data pegawai. Di sini strukturnya sudah saya buat, ada NIP, NIP, nama, jabatan, jenis kelamin, agama, status, dan alamat. Jika semua ini sudah dibuat, maka kita lanjut ke codingannya. Kita buka terlebih dahulu NetBeans ID 8.2. Tunggu sebentar, tunggu loading. Kita sudah masuk di NetBeans ID 8.2. Kemudian kita pergi ke project. Di sini saya sudah menyelesaikan semua project. Kita buka UAS PBO2 source package. Nah, di source package ini saya ada membuat dua macam, yaitu controller dan data. Di controller ada koneksi.java, kemudian ada DL data pegawai.java, kemudian di datanya saya membuat form masuk buat nantinya login dan juga aplikasi data kepegawaian. Kita bahas yang pertama di koneksi Java. Di koneksi Java ini berada di package controller. Di sini kita masukkan importnya, yaitu ada java.sql.connection, sql.driverManager, sql.sqlException, dan yang terakhir Javax Swing JOptionFan. Kemudian di sini kita buat public class koneksinya, kita private static connection koneksi, kemudian kita public static connection get koneksi, if koneksi try string URL seperti ini. Ini URL-nya kemarin saya sempat cari-cari segala macam di beberapa website dan nanya-nanya teman juga. Alhamdulillah baru bisa, yaitu di sini saya buat URL-nya JDBC MySQL localhost 3306 data pegawai. Ini username-nya root, password-nya biar nanti kita memasukkannya lebih gampang. Jika halamannya tidak terkoneksi, maka dia akan muncul error membuat koneksi. Kemudian lanjut ke data pegawai. Ke atas. Di data pegawai sedikit sama dengan di koneksi dan Java tadi. Di sini kita masukkan Java SQL.connection, SQL.prepared statement, SQL.resultSet, dan SQL.exception. Yang pastinya selalu ada Javax Swing JOptionFan. Kemudian kita akan bahas mengenai public class di data pegawai. Connection
kita buat dengan mempersingkat dengan tulisan CONN, kemudian result set atau RS, prepared statement atau PST. Nah, di sini yang lainnya juga saya buat kayak seperti ini tadi, nama, jabatan, jenis kelamin, agama, status dan alamat. Cuman di sini dibuatkan versi tulisan kecilnya. Oke, lanjut kita ke public void simpan. Di sini nantinya akan menginput, akan menyimpan jika nantinya di aplikasi data kepegawaian kita simpan, maka akan tersimpan di MySQL. Selanjutnya ada rubah, sama seperti simpan tadi, dia akan merubah data yang kita ubah di aplikasi data kepegawaian, nanti akan ikut terubah juga di MySQL. Kemudian di sini void hapus, throws, SQL exception, koneksi, get koneksi, delete input data pegawai where need. Nah, di sini dia akan menghapuskan ketika kita menghapuskan di aplikasi data kepegawaian, maka akan ikut juga terhapuskan di MySQL. Nanti kita coba. Dan terakhir di sini result set update TB data. TB data ini tabel datanya. Oke, ini bisa dilihat. Kemudian kita lanjut di controller sudah. Kita lanjut ke package data. Yang pertama kita akan bahas mengenai form masuknya. Kenapa saya membuat yang form masuk? Karena pertama, membuat tidak ada yang bisa memasukkan langsung ke aplikasinya, jadi harus login terlebih dahulu, harus menggunakan username dan password. Jadi tidak sembarang orang bisa masukkan ke aplikasi kita. Jadi di sini saya buat simple package data public class form masuk, sama seperti form masuk pada umumnya. Dan di sini saya tambahkan pada button masuk action form map. Di sini saya buat nantinya ketika mengklik masuk atau login, kita akan pergi langsung ke desain yang ada di aplikasi data kepegawaian. Jadi tidak menunggu buka ini, buka itu lagi. Jadi ketika diklik tombol masuk, maka dia akan langsung berpindah ke aplikasi data kepegawaian. Ini nih. Nanti kalau misalkan yang lain membuat dengan versi yang berbeda, tinggal diganti ini aplikasi data kepegawaian sesuai yang di sini. Nantinya misalkan apa, kemudian formnya misalkan tentang jumlah hari, di sini form hari, misalkan tentang apa diganti apa. Dan sini sama aplikasi data kepegawaian form data.set visible true. Oke, di sini variabel declaration.modify. Ini pastinya jelas ada. Lanjut, yang terakhir kita jelaskan mengenai aplikasi data kepegawaian. Oke, aplikasi data kepegawaian ini merupakan pusat dari segalanya. Nantinya akan kita masukkan di sini segala macam. Kita running filenya dan yang lain-lain. Jadi untuk yang pertama, di sini saya masukkan import yang berbeda dengan import di koneksi dan import di DL data pegawai, kecuali JAVAK Swing JOption Pen. Di sini import yang pertama ada controller DL data pegawai, nanti akan mengkontrol pada di data pegawai. Yang kedua ada java.sql.resultSet, kemudian JAVAK Swing JOption Pen, import net protein need.sql.dbutils, kemudian import java.util.hashmap. Oke.
Kita langsung masuk ke public class-nya, aplikasi data kepegawaian. Di sini saya buatkan terlebih dahulu mengenai view datanya. tbdata.setModel tbutil resource set table model update tbdata. Kemudian di init components atau ketika kita prompt aplikasi data kepegawaian ini, nantinya kita akan buat beberapa private point, yaitu ada private point ambil JK, ambil status, ambil agama, dan ambil agama, sorry. Ambil JK di sini saya buat seperti ini codingannya, ambil status seperti ini, ambil agama seperti ini. Nanti akan dimasukkan di ambil agama, ada agama-agamanya Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Oke, lanjut. Di teks alamat saya tidak memasukkan apa-apa. Kemudian lanjut ke private point button simpan. Jadi di button simpan ini pada action performance-nya saya buatkan codingan seperti ini. Nantinya di sini ketika kita mengklik simpan, maka dia jika berhasil maka dia akan muncul kalimat berhasil. Kemudian lanjut button tambah. Saya buat seperti ini, simple codingannya textnip.setText. Untuk text field saya buatkan setText. Kemudian pada button group saya buatkan clear selection. Untuk color box saya buatkan set selected item. Jadi di color box itu nantinya akan memilih agama apa saja. Color box, combo box, sorry. Pada combo box itu nanti akan bisa memilih agama apa, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kalau di button group, nantinya jika salah satu pilihannya, pilih tadi mana, ketika pilih menikah, dia akan berada di menikah. Jika dia memilih belum menikah, maka buttonnya berada di belum menikah. Sama seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke, lanjut ke button edit. Di sini saya buatkan juga button editnya. Button edit di sini nantinya bisa mengedit, dan di sini bedanya dengan button simpan. Kalau di sini ck.simpan, kalau di edit dia ck.rubah. Lanjut button hapus. Ini nantinya akan menghapus data-data yang akan dihapus di aplikasi data kepegawaian. Ketika ingin menghapus, yakin mau menghapus, akan keluar kalimatnya seperti ini, message. Kemudian jika berhasil terhapus maka dia akan keluar message-nya seperti ini. Oke. Di bawah sini tadi harusnya ada codingan, karena tadi pada form masuk saya jelaskan bahwa ketika mengklik button masuk itu akan tersambung langsung ke aplikasi data kepegawaian. Jadi di sini tadi saya hapuskan. Oke, selesai. Kita pergi ke desainnya. Nah, jadi ini desain yang saya buat. Tadi NIP, ada nama, jabatan, jenis kelamin, menggunakan button group di sini. Kemudian yang ini combo box. Untuk agama menggunakan combo box, status sama seperti jenis kelamin menggunakan button group. Untuk alamat sama seperti ini, nama dan jabatan menggunakan text field.
kemudian ini button, dan ini tabel. Kemudian beralih kembali ke form masuk. Desainnya simpel seperti ini. Saya tuliskan ayo masuk. Kemudian di sini username menggunakan text field dan password juga menggunakan text field. Kemudian ada button masuk dan keluar. Oke, kita coba langsung saja kita run filenya. Run file. Oke, username Fikri HPG. Saya buat seperti ini. Saya buat ini nampak 01 sesuai tanggal lahir saya 1/01/04/03. Oke. Nah, ini ketika saya klik masuk, maka dia akan langsung masuk ke aplikasi data kepegawaian 1, 2, 3. Nah, ini dia langsung masuk ke aplikasi data kepegawaian. Di sini ada bisa kita isi NIP saya 2110010111, nama Fikri Hafizi, jabatan sebenarnya saya di tempat kerjaan merupakan honorer, cuman siapa tahu ini sebuah doa, kita buat saja kepala kantor, amin. Kepala kantor, jenis kelamin laki-laki. Di sini agama jelas saya Islam. Status saya belum menikah. Alamat ini karena saya berada di Kuala Kapuas, jadi saya buatkan alamat saya di sini. Jalan Tambun Bungai 5. Nomornya nggak usah lah ya, karena privasi. Jadi di sini kita simpan. Nah, akan muncul message berhasil disimpan. Oke. Kemudian jika saya ingin mengedit, misalkan 5-nya salah, 5-nya menggunakan 5 ini. Edit. Hasil diedit nih. Oke. Kemudian kita tambahkan. Jika tambah, dia akan memproses yang baru lagi. NIP-nya contoh kita buat 2110101112. Oke. Nah, kita buat berbeda aja. 2220020222. Namanya siapalah? Paloy. Jabatan satpam. Laki-laki, Islam dia menikah. Jalan Ahmad Ahmad Yani kilometer 6. Simpan. Nah, jika menambahkan maka tertambah. Dan jika ingin menghapus, kita coba yakin mau menghapus. Yes. Oh, balik com.mysql java section syntax cek the manual data respon. Oh, ternyata ini di codingannya nampaknya tidak langsung terhapus di MySQL. Kita coba cek dulu. Data pegawai, aduh sorry. Nah, nampaknya dia tidak terhapus. Jadi mana tadi? Nampaknya dimintanya untuk menghapus secara manual. Sekali lagi coba. Nampaknya di sini dituliskan check the manual that corresponded. Nampaknya diminta dia untuk menghapus secara manual. Sebenarnya saya salah dalam codingan ini. Ntar di sini kalau misalkan seperti ini terjadi,
tidak bisa dihapus di prompt-nya, maka kita bisa hapus di SQL sini. Ini hapus, kita codingkan delete from input data pegawai. Oke, tuliskan seperti ini karena ini namanya input data pegawai, kemudian kirim. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Anda yakin akan menjalankan delete from input data pegawai. Klik OK, kembali ke dan hilang. Oke, kita cek di sini. Oh, belum hilang. Dia harus keluar terlebih dahulu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan tadi di bagian hapus. Nantinya saya akan belajar lebih giat lagi untuk memperbaikinya. Akhiri kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi di video berikutnya.